cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Saya kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju. Kita dapat nomor urut 1, Pak Surya. Dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2. Karena kita ingat 2,7 triliun. Infrastruktur memang perlu pembiayaan. Infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatera Utara, APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak. Tapi harusnya dengan 14 triliun lebih 1 tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh masyarakat kita pahami, saya pahami ada dua kondisi seorang masyarakat, seorang rakyat, masyarakat ini membutuhkan seorang pemimpinnya. Kondisi pertama pada saat mereka sakit. Betul? Pada saat mereka sakit, mereka butuh sosok pemimpin yang bisa memastikan mereka untuk berobat, untuk datang hanya menggunakan sebuah KTP mereka. Tapi kita tahu dari 38 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara salah satunya yang masyarakat Sumatera Utara belum bisa berobat pakai KTP. Kalau di Medan udah bisa ya, di Medan. Dan ini yang paling dirasakan oleh masyarakat kita, sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun. Kapan masyarakat kita butuh pemimpinnya? Itu adalah saat masyarakat kita terkena masalah. Permasalahan hukum contohnya. Terkadang masyarakat kita bingung harus mengadu kemana. Dan pada saat itu juga pemimpin kita, pemerintah harusnya bisa hadir. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini, saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Demokrasi ini akan diwasitin
oleh KPU kita dan diawasi oleh Bawaslu kita. Saya mohon dengan segala hormat KPU dan Bawaslu, berlakulah wasit yang adil, sehingga kami bisa menjalankan demokrasi ini dengan baik. Yang kedua, para aparat TNI dan polisi. Saya pernah menjadi aparat. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar yang sudah diundang-undangkan peraturan di Indonesia ini. Masing-masing sudah diatur di dalam undang-undang. Tolong dan mohon dengan segala hormat, adik-adik saya TNI dan adik-adik rekan saya Polri, jadilah pelindung dan pengawas dan membina dalam demokrasi ini. Begitu juga para pejabat PJ. Walaupun tahu saya diatur, PJ itu diatur di tempat-tempat, tapi ingat, ASN adalah netral. Job description PJ, Bapak Bawaslu, pegang teguh itu. Dan saya dan Hasan, Bobi dan Surya adalah kontestasi yang ada di Sumatera Utara ini. Kami akan melakukan secara real. Kita serahkan kepada rakyat untuk memilih mana gubernur Sumatera Utara yang pantas. Kalau tidak Edi, ya Bobi. Kalau tak nomor 1, nomor 2. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tegakkan demokrasi ini. Tadi disinggung, ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan menjaga kita, dan menjaga Sumatera Utara kita, Sumatera Utara yang bermartabat. Edi Hasan, Edi Hasan, Edi Hasan. Amin. Wabillahi taufiq. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.